Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Baiklah, setelah selesai kita mengkaji tafsir tentang perubahan Ka'bah secara singkat, kita lanjutkan pada ayat berikutnya, ayat 116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ittakhadallahu walada. Subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ardh. Kullun lahu qanitun. Badi'us samawati wal ardh. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ya, surat Al-Baqarah ayat 116 dan 117. Artinya, wa qalu, dan mereka berkata, itu orang-orang yang Yahudi dan Masihi, ittakhadallahu walada. Allah telah menjadikan seorang anak laki-laki. Kata Allah, subhanah, maha suci Allah. Jadi apa yang mereka duga tersebut, apa yang mereka yakini tersebut. Ballahu ma fis samawati wal ardh. Bahkan Allah memiliki seluruh yang di langit dan seluruh apa yang ada di muka bumi ini. Kullun lahu qanitun. Semuanya tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Badi'us samawati wal ardh. Allah telah menciptakan seluruh langit dan seluruh bumi. Wa idza qadha amran, jika dia menghendaki untuk menetapkan suatu urusan, fa innama yaqul lahu kun fayakun, maka dia akan mengatakan jadilah, maka jadilah. Khurafatul yahudi wan nasara wal musyrikin. Khurafat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan kaum musyrikin. Al-Masihiyuna wa jam'un min al-yahudi wal musyrikuna tabannaw aqidatan tafihatan bi sya'ni ittikhadillahi ibnan. Kaum Masehi dan sekelompok orang-orang Yahudi dan kaum musyrikin, mereka membina, mereka membangun dan mendirikan akidah mereka yang palsu itu, yang tidak berdasar sama sekali, terkait dengan ungkapan mereka bahwa Allah telah menjadikan seorang anak. Al-ayatul karimatul lati nahnu bisadadiha dzakarat hadzal mu'taqadal munharif taqul wa qalu ittakhadallahu walada. Ayat yang mulia yang sedang kita pelajari ini itu menyebutkan dan menjelaskan atau menyinggung akidah mereka yang menyimpang tersebut. Ayat mengatakan wa qalu ittakhadallahu walada. Mereka berkata Allah telah menjadikan seorang anak. Thumma tujibu alaihim awalan bitanzihillahi an hadhihi nisbati subhanahu. Kemudian ayat menjawab dan menjelaskan yang pertama untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari penisbatan bahwa dia memiliki anak atau mengambil anak dengan ungkapan subhana, maha suci Allah dari apa yang mereka duga. Fama hajatullahi ilal walad. Apa perlunya Allah menjadikan seorang anak? Hal huwa muhtajun ilal musa'adati au ila baqa'in nasli? Apakah dia Allah itu membutuhkan dan memerlukan kepada bantuan dan memerlukan berlanjutnya keturunan? Na'am la yumkin nisbatu ay ihtiyajin ilallahi. Ya, tidak mungkin kita bisa menisbatkan dan menyandarkan kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membutuhkan, tidak memerlukan apapun karena Allah Maha Kuasa. Ballahu ma fis samawati wal ardh. Bahkan punyaan Allah lah seluruh apa yang ada di langit dan seluruh apa yang ada di muka bumi ini. Wa jami'ul kauni khadi'an lahu. Dan seluruh alam semesta ini tanpa kecuali semuanya khadi', semuanya tunduk, semuanya merunduk ya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, kullun lahu qanitun. Seluruhnya tanpa kecuali, yang di langit, yang di bumi, yang di lautan, tanpa kecuali qanitun lahu, tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaysa huwa maliku jami' mawjudatil kauni fahas, bal huwa khaliquha. Dan Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya sebagai pemilik seluruh alam semesta ini, bahkan dia adalah pencipta semuanya itu. Allah yang menciptakan semuanya itu.
bal mubdi'uha ay mujiduha duna ihtiyajin ila madatin awaliyatin fi hadzal ijad. Bahkan lebih dari itu, Allah lah yang telah menciptakan dan telah menjadikan semua yang ada ini tanpa perlu bantuan kepada yang lain, tanpa adanya madah awaliyah, bahan-bahan baku yang utama. Badi'us samawati wal ard, Allah menciptakan tanpa bahan-bahan utama semua langit dan semua isi bumi ini. Artinya kalau kita menciptakan sesuatu, kita perlu bahan. Kita misalnya menciptakan kursi, meja, rumah, ya perlu bahan-bahan. Bahan-bahan utama, adanya pasir, adanya semen, adanya batu, adanya kayu, dan lain sebagainya. Jika tidak ada bahan-bahan utama, maka tidak akan tercipta apa yang kita ciptakan. Seseorang menciptakan misalnya pakaian, baju, tentu ada bahan utamanya, yaitu benang, ya, bahan atau kain. Ibu menciptakan atau membuat kue, ada bahan utamanya, ada terigu, ada gula, garam, dan sebagainya. Begitulah seterusnya. Tetapi Allah menciptakan segala apa yang ada di muka bumi ini, dan di langit dan di seluruh alam semesta ini tidak ada madah awaliyah, tidak ada bahan utama. Karena ciptaan Allah kun fayakun. Ya. Jadi Allah tidak memerlukan kepada suatu apapun. Wa idza qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Jika Allah menghendaki menciptakan sesuatu, mengadakan sesuatu, kun fayakun, maka terjadilah. Wal muradu min ibarati kun fayakun, yang dimaksud dengan ungkapan kun fayakun hiya al iradatu taqwiniyah lillahi ta'ala wa hakimiyatuhu fil khariqah. Yang dimaksud dengan ungkapan kun fayakun, jadi maka terjadilah, adalah bahwa hal itu merupakan iradah takwiniyah bagi Allah dan kekuasaan Allah dalam hal penciptaan. Artinya dengan iradah sudah terjadi apa yang Allah inginkan itu. Tidak perlu bahan-bahan utama. Ya, kalau kita memerlukan kehendak, memerlukan rencana, memerlukan pemikiran, menyiapkan bahan-bahan, memerlukan pengetahuan, baru kita ciptakan. Jadi dengan proses. Tapi Allah tidak dengan proses, langsung dengan iradah takwiniyahnya kun fayakun. Singkat bahwa alam semesta ini terjadi dengan iradah takwiniyah. Ya, kalau syariat yang Allah turunkan kepada kita dengan iradah tasyri'iyahnya. Itu dibahas dalam kajian perbedaan antara iradah takwiniyah dengan iradah tasyri'iyah. Insyaallah kita akan sampai kepada pembahasan tersebut pada suatu saat nanti insyaallah. Dalailu nafil walad, dalil menafikan walad, anak dari Allah Subhanahu wa taala. Nisbatul walad ila Allah Subhanahu hiya duna syakkin walidatun sazajatun fikriyatun qaimatun ala asasi muqaranati kulli syai'in bil wujud al bashari al mahdud. Penisbatan anak kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah tanpa didahulukan lagi, itu hasil pemikiran yang dangkal yang berlandaskan kepada membanding-bandingkan segala sesuatu di dalam wujud manusia yang terbatas ini. Al-insanu yahtaju ila al-waladi li asbabin adidatin. Manusia memang perlu kepada anak karena sebab tertentu, dengan beberapa sebab. Bahwa min janibin tu amrin mahdudin yahtaju ila tawlidil mathali li istimrari naslihi. Karena manusia dari satu sisi memiliki usia dan umur yang sangat terbatas, sehingga manusia memerlukan kepada tawlidul misal, yaitu melahirkan anak untuk kelanjutan keturunannya. Wa mijahatin ukhra huwa dhu quwwatin mahdudatin tad'afu bitadriji. Dan dari sisi lain bahwa manusia itu memiliki kekuatan dan tenaga yang sangat terbatas, yang akan lemah secara berangsur-angsur. Wa yahtaju lidzalika wa khassatan fi fatrati asy-syaikhati ila man yusaiduhu fi amali. Karena itu manusia memerlukan bantuan dalam segala perbuatannya, khususnya pada usia menjelang tua. Wa huwa aidan yantawi ala awatif wa hubbin lil anis. Di samping itu manusia memerlukan adanya perasaan, adanya sensitivitas. Manusia perlu kepada teman untuk menghiburnya. Wa dzalika yatatallabu wujuda fardin anisin fi hayatil insani wal waladu yulabbi hadhil haja. Karena itu manusia menuntut adanya orang lain, adanya teman, adanya kawan, ya, yang menemani dia dalam kehidupannya. Dan kawan atau penghibur yang paling dekat adalah
yaitu anak yang dapat memenuhi kebutuhannya. Wadhuhan anna kulla hadhil umuri la yumkinu an tajid laha mafhuman bi sya'nillah subhanahu wa ta'ala. Dan sudah jelas bahwa keadaan ini, adanya teman, adanya perlu penghibur, adanya perlu bantuan dan usia terbatas, mengalami ketuaan, itu tidak mungkin terjadi ya pada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khaliqu alamil wujud wal qadir ala kulli syai' wa huwa al-azali al-abadi. Karena Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta ini, maha kuasa atas segala sesuatu, dan dia bersifat azali dan abadi. Ya, tidak berawal dan tidak berakhir, serta bersifat kekal dan abadi. Adhif ila dzalika al-waladu yastalzimu ay yakuna al-walidu jisman wallahu munazzahun an dzalik. Bahkan lebih dari itu bisa kita tambahkan, anak itu memerlukan ya seorang ayah dari sisi fisiknya. Allah suci dari sifat-sifat memerlukan ayah atau anak. Ya, subhanahu wa ta'ala. Allah Maha suci dari segala apa yang mereka sifati itu. Jadi jelas bahwa penisbatan anak kepada Allah itu pikiran akidah yang khurafah, pikiran akidah yang batil dari kaum Yahudi, kaum Nasrani, dan sebagian kaum musyrikin. Ya. Sampai di sini kajian kita pada malam ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kajian minggu mendatang, yaitu ayat yang berikutnya, ayat 118 dan 119 insyaallah. Tentu ada kekurangan, kesalahan, kejanggalan dan kehilapan, mohon dimaafkan dan dikoreksi atau diperbaiki. Dan saya mohon doa dari antum selalu. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, menambahkan ilmu, iman dan takwa kita sehingga kita bisa mencapai kebahagiaan lahir batin, dunia dan khususnya kebahagiaan akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa ala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.